Kita ketemu lagi Lanjut. ya. Nah, tadi kan kalian udah dapet apa namanya? Ini saya mulai aja karena tadi tutorial PPT 7 aja tuh waktunya nggak cukup. Jadi ini sekarang saya mulai aja biar waktu kalian cukup ya. Nah, teman-teman, tadi kan kalian udah dapat teori atau rumus apa namanya yang tentang function point ya. Nah, sekarang saya akan kasih kalian soal. Soal ini adalah full analisa kalian. Jadi, masing-masing jawabannya itu bisa berbeda. Masing-masing orang itu bisa berbeda. Yang mau saya lihat di sini adalah bagaimana kalian menangkap analisanya, bagaimana kalian memasukkan rumusnya benar atau enggak, ya. Intinya itu bagaimana kalian menganalisa suatu case dengan baik, ya. Nah, jadi apa namanya? Untuk apa namanya? Untuk soalnya nanti ini saya share-nya di aduh yang belum masuk nanti nggak ini lagi. Share-nya di ini aja ya, apa namanya di Teams-nya. Yang tadi soal tuh udah saya share belum sih? Salah, yang tadi PowerPoint-nya udah saya share belum? Belum ya? Belum, Bu. Belum ya? Iya. Pantesan kok masih ngegantung ternyata. Oke, itu PowerPoint-nya udah saya share. Terus sekarang saya share mau share latihan soalnya. Ya. Dan Oke, teman-teman bisa lihat di Teams-nya ya. Jadi gini teman-teman, kalau kalian udah buka nih soalnya, nggak usah bingung. Jadi itu semua analisa kalian. Jadi kan kalian tadi udah tahu ya yang namanya external input tuh apa aja, external output itu apa aja dan segala macamnya. Nah, lalu ada untuk yang perhitungan kualitatif tadi kan masing-masing kuesioner 14 pertanyaan itu kan punya value-nya ya, punya bobotnya. Nah, di soal kali ini value-nya enggak ditentuin, tapi ini terserah kalian yang mau ngisinya berapa. Ya, jadi kayak analisa kalian masing-masing, EI-nya berapa, EO-nya berapa, itu analisa kalian dari soal ini. Ya, jadi biar kalian nanti ujiannya bisa ngerjain karena ini jujur apa namanya adalah soal ujian 2 tahun lalu ya. Tadi PPT 7 itu nggak selesai dalam 90 menit ini, jadi kalau saya nggak mulai dari sekarang takutnya nanti kalian bisa nggak selesai juga dalam 90 menit ya. Nah, untuk mempersingkat waktu silahkan dikerjain aja latihannya ini. Boleh sambil dilihat slide-nya, terus udah gitu kalau apa namanya ini intinya gini, pokoknya ini semua intinya analisa kalian, terserah kalian angkanya mau berapa, mau EI-nya cuma 1, EO-nya cuma 3, itu terserah kalian, terserah dari analisa kalian dalam soal ini, dalam case ini, sedapatnya kalian ya. Dan soalnya please dibaca baik-baik ya, dibaca baik-baik jadi nanti kalian ngerti. Sekali lagi yang saya bilang juga, function point bisa dijadikan ukuran untuk menghitung cost. Di sini soalnya ada perhitungan cost kan? Nah, ini juga kalian bisa jadikan apa namanya perhitungan cost-nya juga. Satuannya udah ketemu, bisa kalian hitung maksudnya bisa kalian buat hitung yang lainnya. Ya. Oke, silakan waktunya saya persilakan biar kalian nanti selesai. Kalau enggak nanti kayak tadi PPT 7 enggak selesai dalam 90 menit. Semoga kalian selesai ya. Paling enggak selesai dalam waktu berapa nih? Dalam waktu 60-70 menit lah. Jadi kita ketemu lagi nanti di jam 4:10. Oke? Teman-teman, kalau misalnya ada yang mau nanya, tanyanya di chat aja ya. Apa namanya? Jadi biar bisa saya jawab di chat aja juga. Oke? Silakan dikerjakan latihannya.
Teman-teman kalau ada yang, mau ditanyain boleh di chat aja ya, jadi, bisa saya baca terus langsung saya, apa namanya, jawab, ke kalian ya. Di chat aja. Thank you. Untuk tabel, apa namanya, untuk yang, kualitatif yang 14 question jadi gini, 14 question itu, apa namanya, itu hanya bentuk pertanyaannya aja, tapi faktornya bisa beda-beda kayak yang ada di soal latihannya. Jadi kalian ikutin latihannya. Itu kan tapi kan tetap jumlahnya ada 14, cuma, hanya beda, apa namanya, istilahnya hanya beda faktornya aja sih. Untuk, apa namanya, untuk, value-nya bisa kalian kasih sendiri ya, itu terserah kalian. Kalian yang mau apa namanya, kalian yang mau menganalisanya bagaimana, oke? Oke, Bu, saya mau nanya satu lagi, Bu. Ini Ya. yang unadjusted function point itu yang mana ya, Bu? Apa, yang mana? Unadjusted function point. Itu count total. Oh, count total. Jadi oke. Jadi teman-teman, count total itu namanya unadjusted function point. Makanya itu bukan makanya orang tuh salah pengertian, banyak yang salah ngerti count total dengan function point, padahal beda. Function point ya function point, count total itu unadjusted function point. Jadi emang belum selesai ngitung function point-nya, emang bukan function point. Ya. Kalau yang oke, Bu, makasih, Bu. Kalau yang estimation cost-nya, Bu? Kenapa? Itu di mana apa ya, Bu? Estimation cost. Kita cara carinya. Itu yang mana? Yang Yang nomor nomor 3 3. ya? Iya. Ya itu baca aja, soalnya. Makanya kan tadi saya bilang nih di awal, function point itu satuan software, yang di mana satuan software ini bisa digunain untuk mengukur semuanya, line of code, biaya, waktu, orang, dan segala macamnya. Jadi yang paling utama kamu temuin dulu itu function point baru kamu bisa main matematika di semua soalnya. Itu kan cuma tukar-tukaran matematika. Oh, berarti ini yang nomor 3 tuh nggak ada hubungan sama nomor 1, 2 kan ya, Bu? Hah? Yang nomor 3 nggak ada hubungan sama 1, 2 kan? Dia soalnya dikasih tahu 120 FP itu. Nah, coba saya tanya sama kamu ya, logika matematikanya. 120 FP berapa juta? 120 FP yang $4.000 ini ya? $4.000. Iya. Seharusnya Iya. juta. Sorry, salah. Berarti berhubung. Andreas Iya, boleh Bu. minta tolong nggak? Nggak deh, nggak usah Andreas. Maksudnya teman-teman semuanya koreksi ya, koreksi banget, itu biayanya, itu yang ada di slide sih, itu yang latihan ada di slide. Untuk yang apa namanya, yang untuk nomor 3 biayanya 120 FP untuk 13.500.000 karena kan, apa namanya, soalnya kan pakai rupiah ya, jadi kita harus pakai rupiah juga. Jadi, apa namanya, untuk nomor 3 koreksi lagi ya, biayanya bukan $4.000 tapi 13.500.000.
Ya, jadi ini kita di sini main matematika. Kalau 120 FP itu 13.500.000, berarti untuk keseluruhan cost-nya dia perlu berapa? Jadi apa yang harus kalian lakukan? Kalian harus ketemu dulu 1 FP sama dengan berapa rupiah. Oh, FP-nya dapat dari mana? Dari nomor 1 yang kalian hitung. oke, makasih Bu. Iya, sama-sama ya teman-teman. 13.500.000 ya teman-teman, bukan $4.000. Sorry, itu tadi kopinya salah. Sorry. 13.500.000 ya biayanya untuk 120 FP. Bu, untuk value adjustment table kita boleh pakai semua kan, Bu? Boleh. Ya emang dia harus pakai semua. Kan value adjustment table-nya itu kan emang harus ada 14. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih, Kennedy. Soalnya di sini ada postscript-nya yang katanya you don't have to use all of the resource katanya. Oh, enggak. Itu pakai semua. Oh iya. Itu tuh sebenarnya saya ambil latihan ini tuh dari soal ujian 2 tahun lalu sih, dan itu tuh memang soalnya tuh nggak cuma ini doang, banyak banyak pertanyaan dan banyak soal hitungan lainnya. Cuma emang itu lupa dihapus, maaf lagi. Mohon maaf lagi. Mau tanya Thank you lagi. Kennedy udah nanya. Yes, kenapa? Untuk yang nomor 1 itu dia disebutin aja, maksudnya yang masuk ke apa-apa aja atau dijelasin kenapa harus ada inputan kayak gini, Bu? Kalau menurut saya sih lebih baik kamu bukan jelasin sih, tapi kamu list. Itu kan pertanyaan nomor 1 kan list all elemennya kan. Iya. Jadi lebih baik kayaknya biar kamu ngerti juga apa yang termasuk EI itu ada berapa dan apa aja. Misal di web itu ternyata tuh perlu kan, itu kan yang kayak halaman 3 tuh ada contact us segala macam. Contact us itu mungkin menurut Andreas, contact us itu yang diperluin hanya nama, nama, email, sama nomor telepon. Jadi itu inputannya ada 3 tuh. Nah itu kamu sebutin, itu inputannya apa aja, nama, alamat, email di halaman contact us. Ya, cuma itu menurut Andreas. Nggak tahu nih menurut yang lain. Mungkin menurut yang lain yang namanya contact us itu perlu banget ada nama, email, alamat rumah, nomor handphone, nomor rumah, ya bebas. Terserah asumsi. Cuma di sini di list aja, nggak usah dijelasin, tapi disebutin gitu loh, Andreas ada berapa EI-nya, terus apa aja yang termasuk EI-nya. Biar ngerti, biar kamunya ngerti. Kasih Bu. Terus kalau yang tadi yang database itu dia hitungan satu apa Bu? Yang ILS ini. Oh, database. Ya, database-nya ya hitungannya ya ada berapa data aja menurut kamu di web ini yang memerlukan database? Berapa Misal, iya maksudnya beberapa datanya tuh kayak misalnya di sini tuh ada data tentang mobil, data tentang apa lagi nih? Apa sih? Semacam tabelnya User. ya. Apa? Macam tabelnya berarti, banyak tabelnya. Iya, banyak tabelnya. Ya kalau menurut kamu cuma tabelnya cuma 2, ya udah 2 gitu. Karena di sini kan asumsi kamu. Asumsi kamu sama asumsi saya beda. Jadi asumsi kamu aja berapa. Jadi untuk teman-teman semuanya perlu diketahui bahwa ini jawabannya udah pasti akan beda-beda semuanya. Yang nanti saya mau lihat, nanti latihannya dikumpulin ya. Kayak tadi PPT 7 juga dikumpulin. Nanti latihannya akan saya kasih di folder. Nanti kalian bisa kumpulin latihannya. Nanti saya mau lihat kalian istilahnya tuh di sini yang saya lihat tuh bukan hasil akhirnya berapa, bukan berapanya, tapi adalah cara kalian mengerjakan soalnya, cara kalian menganalisanya. Apakah benar atau maksudnya benar atau belum benar gitu, ya. Oke? Oke, Bu. Thank you.
Bu mau nanya. Kenapa? Kalau yang external inquiries ya Bu, kan tadi contohnya feedback. Nah jadi itu tuh yang kita tulis tuh misalnya berapa hasil, kan contohnya feedback yang misalnya searching gitu. Itu tuh jadi kita nulisin ada berapa hasil searchingnya atau gimana Bu? Iya, bukan berapa hasil searchingnya. Jadi ada berapa input yang akan mendapatkan feedbacknya langsung. Maksudnya? Iya, di situ search itu kan langsung ya kamu dapetin feedbacknya kan, dapat hasilnya kan. Kenapa dia disebutnya external inquiry ya. Nah itu ya karena dia tuh kayak itu contohnya adalah sebuah data yang akan sebuah inputan yang akan mendapatkan outputnya secara langsung. Jadi kayak ya itu contohnya kayak search kan kamu masukin apel, kamu akan langsung keluar apel secara maksudnya secara cepat, secara langsung gitu loh. Nah, menurut kamu di web itu untuk itu itu kan satu ya, kamu dapetin satu search. Nah, yang lainnya tuh apa? Fitur apa lagi yang bisa mendapatkan feedback secara cepat juga. Jadi bukan kalian nge-search berapa kali terus dapat itunya berapa kali feedback, enggak. Itu dihitung per fitur. Oke Bu. Sama yang ini yang external interface file. Itu kan dibilangnya data yang disimpan di cloud. Jadi jadi data yang disimpan di cloud misalnya saya database-nya tuh cloud. Nah, itu gimana? Jadi maksudnya kayak gitu atau bukan? Misalnya saya yang tadi tuh yang kontak asnya diisi kayak nama, email, phone number. Jadi itu dimasukin ke database, tapi database-nya di cloud. Nah, itu dianggap nggak? Iya, menurut kalian dianggap atau enggak? Datanya kan kalian maunya ya kan menurut kalian menurut kamu kan kamu maunya disimpan di cloud, ya udah. Oke. Kasih Bu. Ya. Bu, kalau misalkan sebuah ELF dan AF itu sama, tuh kita boleh isi double nggak, Bu? Boleh. Menurut asumsinya sama. Boleh. Oh. Oke. Tunggu. Double-nya tuh gimana ya, Ken? Maksudnya kalau misalkan di database kita ada car, misalkan kita di AF-nya di cloud juga ada car, itu bisa nggak? Oh ya boleh lah, boleh. Oke. Boleh. Bu. Iya, Bu. Ya. Bu, untuk waiting factor-nya tadi pilih salah satu kan antara simple atau moderate atau kompleks. Iya, terserah kamu aja. Menurut kamu project ini apa? Oh, gitu. Oke, makasih, Bu. Sama-sama.
Gimana teman-teman? Udah selesai? Mau tanya Bu, Mm. untuk yang keterangan yang every month population spend 30 juta rupiah itu kepake nggak ya Bu? Bingung buat apa? Menurut kamu? Kelihatannya sih enggak. Ya udah. Oke, terima kasih Bu. Ya. Bu mau nanya Bu, Ya. itu kan di tabel FP calculation table itu kan ada weighting factor. Nah, boleh nggak Bu, kalau misalkan di AIS itu saya pakainya average, terus EOS itu saya pakai simple, terus EQS saya pakai kompleks kayak gitu, boleh nggak Bu? Boleh. Oh boleh. Oke, Boleh. makasih Bu. Ya. Bu mau nanya. Yes. Misalnya di yang EIS nih Bu, kan ada beberapa form inputan gitu. Dan di inputan itu ada beberapa yang sama, misalnya sama-sama input nama gitu. Tapi ada 2 form yang ngisi nama. Itu nama tuh dianggap satu atribut atau 2? Yang mana, yang mana? Di EIS Bu, misalnya kan itu inputan. Misalnya saya ada 2 form bisa nginput tuh. Misalnya form pertama input nama sama, misalnya nama sama alamat. Yang kedua misalnya nama sama password gitu. Nah itu kan namanya dihitungnya 1 atau 2? 2. Oke, makasih Bu. Bu, itu Yes. ini dikumpul di mana ya Bu? Nanti saya bikinin foldernya dulu. Oke Bu, makasih. Jadi kalian belum selesai nih ya?
Nggak apa-apa sih kalau belum selesai. Belum, Bu. Oke. Yaudah, berarti kalau emang belum selesai, jadi nanti kemungkinan tiap Kamis untuk tutorial kita akan seperti ini. Karena memang yang setelah UTS ini, untuk SE itu kita akan bermain di apa namanya ya hitung-hitungan seperti ini. Jadi nanti untuk tiap Kamis kita masih ada 3 kali Kamis lagi ya. Itu nanti apa namanya kalian akan latihan terus seperti soal-soal yang maksudnya ini kan untuk function point. Nanti untuk yang lainnya ada lagi. Ya, sesuai sama materi hari Kamisnya apa. Oke? Kalau nggak ada yang mau ditanyain berarti thank you buat hari ini. Nanti tugasnya dikumpulin di foldernya ya. Saya udah nyiapin folder di yang apa namanya bagian yang di filenya itu. Terus nanti kalian bisa upload tugasnya. Ya, bisa submit tugasnya. Kalau nggak ada yang ditanya berarti thank you buat tanya lagi sekali. apa? Ini yang weighting factor lagi sih, Bu. Tadi tuh sebenarnya masih kurang jelas. Jadi kan tadi Ibu bilang terserah kan kita pilih simple, average atau kompleks kan. Nah, dia itu kalau kita misalnya pilih average itu semuanya atau bisa yang EE ini average, yang IO ini kompleks gitu-gitu atau satu untuk semua gitu, Bu? Sebenarnya tuh satu untuk semua untuk memudahkan. Tapi kalau menurut kalian apa namanya, menurut asumsi kalian di masing-masing itu punya bobot yang berbeda-beda ya silahkan juga, nggak pengaruh. Oke. Kasih, Bu. Oke, sama-sama. Oke teman-teman, kalau nggak ada lagi yang tanyain, thank you ya buat hari ini. Jangan lupa kumpulin tugasnya. Kita ketemu lagi Kamis depan. Oke, thank you. Selamat sore semuanya. Sehat-sehat selalu ya. Thank you. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Bu. Terima kasih, Bu.